Shalom Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat mensyukuri akan anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga pada hari ini. Saatnya kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Rabu 23 Februari 2022, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah Aku hidup untuk mendapat kasih karunia. Sekali lagi, aku hidup untuk mendapat kasih karunia. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan membutuhkan kesungguhan di dalam hati. Membutuhkan akan sebuah komitmen. Dan itulah salah satu wujud daripada iman percaya kita kepadanya. Untuk itu jikalau kita setia, maka Allah juga akan menyediakan segala yang baik di dalam kehidupan kita ini. Benar apa kata nyanyian kita itu, yang mengatakan saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Untuk itu, jikalau kita mengatakan bahwa aku akan hidup bersama dan di dalam Tuhan, maka hal tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak dapat kita mengatakan setengah kehidupan ini di dalam Tuhan dan setengah lagi kehidupan kita berada di luar Tuhan. Atau kita mengatakan maju satu langkah lalu mundur dua langkah, itu sama saja tidak memiliki faedah atau dampak apa-apa. Dan dikala kita memang di dalam kehidupan ini sudah tinggal bersama dengan Tuhan, itu harus kita tunjukkan. Jangan hanya di saat kehidupan kita ini susah dan mengalami pergumulan beban berat, kita lalu mengingat Tuhan. Tetapi ketika kehidupan kita ini baik-baik saja, bahkan beroleh banyak kebaikan, perolehan hidup ini, kita menjadi jauh daripada Tuhan. Hati-hati agar kita jangan seperti anak-anak daripada Ayub, yang ketika mereka juga menikmati di dalam pesta porah kehidupan mereka masing-masing. Untuk itu apa yang kita dengarkan di dalam renungan ini berawal dari sebuah bad condition atau kondisi yang buruk. Dikatakan adapun manusia semakin bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini. Dan di antaranya juga banyak para wanita, para perempuan-perempuan dan mereka cantik-cantik. Lalu dikatakan muncul sebuah masalah besar. Dan masalah itu berakibat menjadi sebuah dosa. Di mana dikatakan anak-anak Allah mengambil istri dari perempuan-perempuan itu. Dan mereka memilih mengambilnya siapa saja yang mereka mau sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, untuk itu Allah melihat kejahatan manusia yang sangat besar sekali. Dan hati manusia itu cenderung membuahkan kejahatan. Maka Allah murka. Dikatakan ayat sebelumnya Allah menyesal. Bukan berarti Allah menyesal dalam menciptakan segala sesuatu. Tetapi hati Allah bersedih melihat keadaan itu. Maka Allah menghukum, Allah menghapuskan manusia, bahkan hewan, bahkan binatang melata dan burung-burung di udara. Akan tetapi Nuh beserta juga dengan keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Sangat indah sekali. Dari banyak sekian orang yang mendapatkan akan hukuman daripada Allah, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, inilah suatu bentuk ketidaktaatan. Dan seseorang yang tidak taat itu pastilah hidupnya akan membuat dirinya menjadi tidak ingin dituntun. Tidak ingin dituntun. Ia akan memilih hal-hal yang jahat hingga berujung kepada dosa. Dan segala apa yang baik pun itu bisa menjadi rusak oleh karena kehidupan yang tidak mau dituntun di dalam kebenaran, apalagi di dalam Tuhan. Maka apakah yang kita pelajari dari renungan kita pada hari ini? Yang pertama, mari menjalani kehidupan kita seturut dengan maksud Allah. Sekali lagi, menjalani kehidupan ini seturut dengan maksud Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menuruti segala perintah Allah. Kalau tidak, maka kehidupan ini akan jatuh di dalam dosa. Walaupun terkadang perintah itu berada di luar daripada akal dan logika manusia, tapi bagaimanapun kita harus taat dan kita harus mengikut akan perintah Tuhan. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah sering sekali kehidupan manusia itu dia tidak suka diperintah, melainkan lebih memilih ingin memerintah. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih banyak yang mengambil peran memerintah di dalam sekitarnya. Kita menjadi lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Sesungguhnya mereka yang sadar
bahwa hidupnya adalah ciptaan Tuhan dan di dalam pemeliharaan Tuhan, maka sudah sepatutnya lah kehidupan kita hanya di dalam perintah Tuhan. Yang kedua, mari kita mengikuti apa kata Tuhan dan jangan menentang. Mengikuti apa kata Tuhan dan jangan menentang. Inilah suatu bentuk kehidupan yang senantiasa ingin mendapatkan kasih karunia itu. Bahwa mereka yang akan berolehnya adalah mereka yang mengikuti apa kata Tuhan. Mari kita perhatikan para murid-murid Yesus. Ketika mereka sedang berhenti di tepi danau, lalu Yesus mengatakan, memerintahkan agar melemparkan jalannya ke satu daerah tertentu. Mereka tidak berkata, kami sudah lelah dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mengatakan, kami lebih memahami akan kondisi dan keadaan ini. Atau mereka tidak mengatakan, kami lebih memahami akan pekerjaan ini. Tetapi mereka lebih memilih untuk siap diperintah dan mengikuti apa kata Yesus. Maka kehidupan mereka menjadi berlimpah akan hasil capaian yang mereka miliki. Maka demikian jugalah kita di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita katakan, aku hidup untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman Nuh ini, bagaimana ia dapat sampai pada tahap kehidupan yang demikian. Ini sangat menarik sekali. Tentu hal itu dilakukan bukan karena sebatas waktu sesaat, tetapi karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh tidak mau ikut kepada arus zaman. Karena Nuh ingin tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Maka ketika air bah itu datang, dia mendapatkan kasih karunia. Kehidupan menjadi dipulihkan oleh situasi tersebut. Maka jikalau kita rindu dan kita menginginkan Tuhan memulihkan kehidupan kita, maka hidupilah, lakukanlah ketiga hal tadi. Bergaul dengan Tuhan, tidak ikut kepada arus zaman, dan juga hidup benar di mata Tuhan. Orang-orang benar dan yang bergaul dengan Allah tidak akan terhapus dari hadapan Allah, melainkan mereka akan senantiasa diingat dan Allah akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita sekalian. Anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu lebih nyata lagi ketika Yesus datang menebus kehidupan umat manusia. Maka mari kita pelihara anugerah penebusan yang kita rasakan di dalam Yesus Kristus, agar kita beroleh kasih karunia dan kelak kita mendapatkan mahkota hidup yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang percaya. From grace to grace, atau from blessed to blessed. Hidup dari anugerah kepada anugerah, hidup dari berkat kepada berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami pada saat ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena Tuhan menyertai, memberikan anugerah-Mu dan memberkati kami. Dan saat ini juga kami telah mendengarkan firman-Mu, menghantarkan kami di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Maka tuntunlah kami Bapa agar senantiasa berada di jalan yang benar, agar tidak jatuh ke dalam dosa, agar tidak menuruti segala maksud dan keinginan si jahat, melainkan agar kami memelihara kehidupan kami yang telah merasakan anugerah kemurahan-Mu, agar kami juga dihantarkan kepada kehidupan yang mendapatkan anugerah berkat yang tak berhenti di dalam kehidupan kami daripada Engkau. Sertailah kami sekalian, khususnya saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini.
Kiranya kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dipenuhi akan kasih karunia-Mu di dalam segala harapan, agar tetap Tuhan yang menyediakan di dalam segala kerinduan, perjuangan, keadaan. Biarlah Tuhan juga yang kiranya memelihara dan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah pada diri kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.